Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Senang sekali saya Victorin bisa menemani kalian dalam obrolan yang ringan tapi penuh wawasan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kita sebagai calon ASN, yaitu manajemen ASN di era modern. Kita tahu bahwa tuntutan zaman terus berubah, teknologi semakin berkembang, pelayanan publik harus semakin cepat, dan ASN dituntut untuk semakin profesional. Nah, lewat podcast ini kita akan kupas lebih dalam bagaimana sebenarnya manajemen ASN harus berjalan di tengah perubahan tersebut. Untuk itu sudah hadir bersama saya empat narasumber hebat yang merupakan dosen dari berbagai universitas ternama di Indonesia dan tentunya berpengalaman di bidangnya masing-masing. Saya memperkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Amelia. Boleh Ibu Amelia memperkenalkan diri? Baik, Ibu Victorin, terima kasih. Nama saya Amalia Arifa, untuk tempat penempatan di Universitas Negeri Manado. Oke, terima kasih Ibu Amelia. Saya lanjut ke Ibu Teresia. Baik, terima kasih Ibu Victorin selaku moderator pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Teresia Vera Selviana Hasan, unit kerja saya di Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, Universitas Nusa Cendana. Terima kasih Bu Teresia. Saya lanjut ke narasumber yang berikutnya ada Bapak Muhammad Teguh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Victorin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Prasetyo, asal afiliasi dari Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Cendrawasih, Papua. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan. Terima kasih dari Universitas Cenderawasih Papua. Selanjutnya narasumber kita yang berikut ada Bapak Kennedy. Silakan Bapak. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, saya Kennedy Benowo dari Universitas Negeri Manado. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kennedy dari Universitas Negeri Manado. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kita sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kita ini kepada Ibu Teresia dari Universitas Nusa Cendana. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore Ibu Victorin. Baik, puji Tuhan, kabarnya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat excited hari ini. Oke, luar biasa. Semoga sehat selalu ya. Dan apakah sudah siap untuk berbagi insight di podcast kita? Siap, terima kasih untuk Siap, siap, undangannya. siap. Oke. Kalau Bapak Teguh dari Universitas Cenderawasih Papua tadi, bagaimana kabarnya Bapak? Oke, Sehat? Bu, sehat-sehat di Papua, cuman di Papua ini sedikit gerimis-gerimis hujan, tapi siap untuk hari ini. Luar biasa. Luar biasa, mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan pastinya sudah siap juga untuk diskusi santai kita pada sore hari ini. Oke, siap sedia, Ibu. Aman, Ibu. Oke, baik. Kalau semuanya sudah siap, saya langsung saja masuk ke topik utama, yaitu akan membahas tentang manajemen ASN di era modern. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan, ada baiknya kita tahu dulu nih komponen-komponen topik yang akan kita bahas ya. Saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang pertama, ada Ibu Amelia dari Universitas Negeri Manado. Saya ingin bertanya Bu Amelia, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Apa sih yang dimaksud dengan ASN itu dan sebenarnya manajemen ASN itu apa? Bagaimana? Silakan, Bu. Baik, Ibu Victorin, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai ASN dan manajemen ASN. Jadi, aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil dan PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ASN memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, manajemen ASN adalah proses pengelolaan ASN secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pembinaan karir dan kesejahteraan ASN itu sendiri. Tujuan utama dari manajemen ASN adalah menciptakan ASN yang kompeten, profesional, netral, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
Jadi dengan manajemen ASN yang baik, diharapkan setiap aparatur tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kinerja organisasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa maupun negara. Seperti itu, Ibu Victorine, perbedaan dari ASN dan manajemen ASN. Oke, Ibu Amelia. Jadi bisa saya simpulkan kalau ASN itu sebagai pelaku pelayan publik atau sebagai Iya, sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan ya. iya, Sedangkan seperti itu. manajemen ASN itu sistem untuk membentuk Sistemnya. ASN yang profesional. Seperti itu ya, Bu? Iya, Ibu Oke, Victorine. terima kasih atas penjelasannya. Sangat membantu memberikan gambaran dasar bagi kita untuk lanjut ke topik berikutnya. Terima kasih Ibu Amelia dari Universitas Terima Negeri kasih, Manado. Ibu Victorine. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kita akan pindah ke narasumber kita yang dari Universitas Nusa Cendana kepada Ibu Teresia. Ibu Teresia, saya ingin bertanya, apa sih, Bu, prinsip-prinsip dalam manajemen ASN dan apa harapan yang ingin dicapai dari penerapan prinsip-prinsip tersebut? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi untuk kita berbicara pada prinsip manajemen ASN berarti itu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi ada prinsip-prinsip dalam manajemen ASN itu meliputi, kalau tidak salah itu ada sekitar 10 poin. Dalam 10 poin itu yang pertama kita berbicara tentang kepastian hukum, di mana pengelolaan ASN itu dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. Kemudian ada profesionalitas, yaitu tentang kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan juga ini bukan berdasarkan karena kedekatan pribadi atau kepentingan tertentu. Jadi murni profesionalitas. Itu adalah prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah proporsionalitas, yaitu tentang hak dan juga kewajiban seorang ASN. Itu harus diberikan secara seimbang, sesuai dengan tanggung jawab dan juga beban kerja. Dan yang keempat itu ada keterpaduan, di mana manajemen ASN dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi, serta antar instansi pusat dan juga daerah. Dan yang kelima itu ada netralitas. Jadi yang harus kita ketahui bahwa menjadi ASN itu penting sekali, yaitu netralitas ya. Jadi kita tidak punya kepentingan politik di dalam situ. Yang berikutnya ada yang keenam adalah kita berbicara tentang akuntabilitas. Sekali lagi untuk akuntabilitas ini kita harus dalam setiap kebijakan dan tindakan itu mencerminkan tanggung jawab ya secara terbuka dan juga transparan. Serta ada efektivitas dan juga efisiensi, itu adalah prinsip ketujuh, di mana pengelolaan ASN harus tepat guna, tepat sasaran, dan tidak boros sumber daya. Kedelapan ada keterbukaan, yang kesembilan itu non-diskriminatif, dan yang terakhir adalah keadilan dan juga kesetaraan. Jadi teman-teman dalam manajemen ASN itu setiap ASN dituntut untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan juga peningkatan kompetensi. Dari 10 poin ini harapannya, jadi harapan yang ingin dicapai dari penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN adalah tentunya yang pertama itu terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas, di mana ASN bekerja sesuai dengan kompetensi, jujur, beretika, dan juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang berikut, yang kedua adalah harapan yang kedua, pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, di mana masyarakat itu merasakan kenyamanan, transparansi, tanpa diskriminasi, dan juga cepat dalam menerima informasi. Yang ketiga itu manajemen ASN yang adil dan transparan. Jadi di mana proses perekrutan, pengembangan karir dan promosi, serta penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan juga terbuka. Kemudian peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Jadi harapan ini adalah setiap ASN bekerja efektif dan juga efisien, sehingga tujuan organisasi dan pembangunan nasional itu dapat tercapai. Harapan yang keenam adalah
terwujudnya sistem merit. Jadi di merit ini maksudnya adalah pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja, bukan karena kedekatan, nepotisme, atau tekanan dari pihak lain. Harapan yang ketujuh adalah penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah, di mana akuntabilitas dan juga keterbukaan dalam manajemen ASL meninggalkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi. Jadi sekali lagi, kepercayaan masyarakat itu sangat amat penting dalam manajemen ASN. Yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, di mana ASN harus terus meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan agar adaptif terhadap perubahan dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, harapan yang terakhir tentunya adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi sejauh ini good governance itu selalu dituntut untuk memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, dan juga keadilan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Jadi itu saja poin-poin insight dari saya untuk harapan manajemen ASN. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Teresia. Sangat menarik sekali ya penjelasannya, Bu. Jadi secara garis besarnya manajemen ASN itu prinsipnya menekankan sistem yang objektif, netral, tidak diskriminatif, terbuka, adil, dan berbasis pada kompetensi ya, Bu. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih. Semoga cita-cita atau harapan yang tadi telah Ibu paparkan bisa terwujud untuk menuju manajemen ASN di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih Bu Teresia. Oke. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi pada tuntutan zaman di mana digitalisasi sudah tidak bisa dihindari dan ikut mengubah cara kita bekerja, termasuk dalam manajemen ASN. Teknologi memang membantu membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien, tapi tentu ada tantangan yang muncul seiring dengan perubahan tersebut. Saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Teguh dari Universitas Cendrawasih. Saya ingin bertanya, Pak Teguh, menurut Bapak, apa saja tantangan digital bagi manajemen ASN di era modern ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Victorin atas pertanyaannya. Kalau kita bicara soal tantangan digital bagi manajemen ASN di era modern ini, sebenarnya topiknya sangat menarik dan juga cukup kompleks, karena transformasi digital ini bukan cuma soal teknologi saja, tapi soal bagaimana manusia dalam birokrasi itu sendiri beradaptasi. Pertama-tama, tantangan yang paling terasa adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN. Kita tahu bersama bahwa selama puluhan tahun, birokrasi terbiasa dengan sistem yang serba manual atau dokumen fisik, tanda tangan basah, proses yang panjang. Ketika semua mulai beralih ke sistem digital, tidak semua ASN langsung siap. Ada yang merasa canggung, ada yang khawatir salah, bahkan ada juga yang merasa teknologi itu justru menambah beban kerja. Nah, disinilah manajemen ASN diuji untuk bisa mengubah mindset bahwa digitalisasi ini bukan untuk mempersulit, namun justru bisa mempermudah dan mempercepat pelayanan. Kemudian yang kedua, tantangan dari sisi kompetensi dan literasi digital ASN. Di era sekarang, ASN dituntut tidak hanya bisa menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menggunakan berbagai aplikasi, platform digital, dan sistem informasi kepegawaian. Masalahnya, kemampuan digital ASN itu tidak sama. Ada yang cepat beradaptasi, ada juga yang masih sangat dasar. Ini menjadi tantangan besar bagi manajemen ASN untuk memastikan adanya pelatihan yang berkelanjutan dan merata. Selanjutnya, kita juga tidak bisa menutup mata dengan tantangan infrastruktur dan pemerataan teknologi. Terutama di daerah-daerah terpencil, tidak semua instansi atau wilayah memiliki akses internet yang stabil, perangkat yang memadai, atau dukungan teknis yang cukup. Akibatnya, kebijakan digital yang bagus di pusat kadang tidak bisa berjalan maksimal di daerah-daerah yang lain. Ini tentu perlu perhatian serius agar transformasi digital tidak menimbulkan kesenjangan baru dalam pelayanan publik. Tantangan berikutnya adalah keamanan data dan privasi informasi. Di era digital, manajemen ASN mengelola data yang sangat besar dan sensitif, mulai dari data pribadi pegawai sampai data kinerja. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko kebocoran bisa terjadi. Oleh karena itu, selain sistem yang aman, ASN juga perlu memiliki kesadaran tentang etika digital dan pentingnya menjaga data. Tidak kalah penting, tantangan juga datang dari kepemimpinan dan regulasi. Transformasi digital membutuhkan pimpinan
yang visioner, yang tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi contoh dalam penggunaan teknologi. Selain itu, regulasi hanya cukup fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai aturan yang kaku justru menghambat inovasi dan kreativitas ASN. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, tantangan digital bagi manajemen ASN di era modern ini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga lebih kepada kesiapan sumber daya manusianya, budaya kerjanya, infrastruktur, serta komitmen pimpinan dalam mendorong perubahan. Kalau semua itu bisa berjalan seiring, saya optimis digitalisasi justru akan membawa manajemen ASN menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih Bu Victorin, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Teguh atas pendapatnya. Jadi di sini tantangan digital manajemen ASN di era modern ini cukup banyak ya. Dari berbagai sisi ada kompetensi, birokrasi, infrastruktur, keamanan data tadi juga disinggung, dan kemampuan untuk beradaptasi, siap atau tidak siapnya dari sumber daya manusia kita sendiri. Saya akan bertanya ke Bapak Kennedy dari Universitas Negeri Manado. Dari pemaparan beberapa tantangan-tantangan dari Pak Teguh tadi di atas dalam Ya, manajemen ASN di era digital ini, tentu kita juga perlu melihat bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Karena setiap tantangan pasti membutuhkan strategi dan solusi yang tepat agar manajemen ASN terus berkembang dan relevan ya dengan kebutuhan zaman di apalagi berbicara dengan era modern. Menurut Pak Kennedy, solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana harapan Bapak terhadap manajemen ASN ke depannya? Silakan Bapak. oke, baik, terima kasih. Jadi, menyambung mengenai pertanyaan ini, sebelumnya saya mau ke harapan dulu, karena saya ingin menyambung seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Teresia mengenai prinsip ASN, prinsip manajemen ASN. Jadi, di sini kalau kita berbicara harapan, tentu harapan terbesar kita adalah melihat ASN yang semakin profesional, adaptif, dan benar-benar hadir sebagai masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, ASN ke depan tidak cukup hanya taat aturan, tapi juga harus punya kepekaan sosial, integritas, dan kemampuan berinovasi. Masyarakat hari ini menilai ASN bukan dari seragamnya, tapi dari kualitas pelayanannya. Nah, jadi harapannya ASN mampu menjadi problem solver. Jadi bukan hanya sekedar rule follower atau hanya mengikuti aturan, tetapi lebih ke problem solver. ASN harus menjadi berani mengambil inisiatif, bekerja kolaboratif, lintas sektor, dan terbuka terhadap perubahan, terutama di era digital yang serba cepat seperti sekarang. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, ini saya langsung ke solusi. Solusi yang pertama adalah penguatan kompetensi ASN harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi pelatihan itu tidak boleh hanya formalitas, jadi sekadar hanya pelatihan, tetapi harus berkelanjutan, terus-menerus, sehingga bisa benar-benar menjawab kebutuhan lapangan, bukan hanya formalitas, termasuk literasi digital, komunikasi publik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Solusi yang kedua adalah budaya kerja ASN berakhlak, perlu benar-benar dihidupkan. Jadi bukan hanya jargon atau semboyan, tetapi benar-benar dihidupkan, bukan hanya dijadikan slogan semata ya. Nah, nilai-nilai seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaborasi harus tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari, mulai dari pimpinan sampai staf pelaksana. Ketiga, dibutuhkan dukungan kepemimpinan yang visioner. Jadi pemimpin ASN itu harus menjadi teladan dalam beradaptasi, jangan berkata-kata lain terus teladannya nggak sesuai. Nah, ini bahaya ini. Dan yang terakhir, solusinya adalah ASN seperti kita yang masih muda-muda ini harus memiliki peran strategis sebagai motor perubahan atau agen perubahan dengan semangat belajar, kemudian ada kreativitas dan menguasai teknologi yang terkini. Jadi ASN muda diharapkan mampu membawa warna baru dalam birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan humanis. Nah, jadi kesimpulan saya mengenai harapan dan solusi ini kiranya berjalan seiring. Saya optimis ASN di era modern ini bukan hanya mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks,
tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kennedy atas pandangan dan harapannya. Yang paling saya tandai tadi harapannya adalah ASN muda mampu menjadi motor penggerak dalam menghadapi tantangan zaman. Itu Betul, ya. pesan Bapak. Terima kasih ya Pak. Oke, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa meskipun tantangan di era digital semakin kompleks, tapi dengan strategi yang tepat dan kesiapan untuk terus beradaptasi, manajemen ASN memiliki peluang besar untuk menjadi modern dan profesional. Oke, dari diskusi kita ini, jadi saya dapat simpulkan dari beberapa pemaparan dari narasumber kita bahwa ASN merupakan profesi yang strategis dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan publik, sehingga manajemen ASN sangat diperlukan untuk menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas. Prinsip-prinsip manajemen menjadi fondasi penting, sementara tantangan digital menuntut ASN untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. Dengan solusi yang tepat serta komitmen bersama, diharapkan manajemen ASN ke depan akan semakin kuat, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber saya. Ada Ibu Amel, Ibu Teresia, Bapak Muhammad Teguh, Bapak Kennedy, atas wawasan luar biasa yang telah dibagikan hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Baik, saya Victorin sebagai host podcast hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan menarik berikutnya dan tetap semangat menjadi ASN muda yang profesional dan adaptif. Terima kasih. Terima kasih.